Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil praktikum ilmu ukur tanah kelompok A. Perkenalkan, nama saya Putri Ainun Tasya dengan NIM 46, dan rekan saya Tegar Andriansyah dengan NIM 31, Hendy Gumai dengan NIM 81, Rashid Ridho dengan NIM 115, Syifa Nurfitriani dengan NIM 01, Lutfi Dwi Kristianto dengan NIM 123 dan Malik Agung dengan NIM 121. Bab 1, pengukuran memanjang. Adapun tujuan dari pengukuran memanjang yaitu untuk menentukan ketinggian titik-titik acuan dan kemudian digunakan sebagai penentu posisi vertikal titik acuan secara memanjang. Next. Adapun perhitungan dari pengukuran memanjang, titik pertama, titik P1 ke P2, BM-nya 50, tinggi alat 1,42 meter, bacaan benang atas 1,59 meter, bacaan benang bawah 1,2 meter. Rumus mencari bacaan benang tengah yaitu AB dibagi 2 yaitu 1,59 ditambah 1,5 per 2 hasilnya adalah 1,55 meter. Next. Rumus mencari jarak optis yaitu adalah BA min BB dikali 100. Hasil praktikum yang didapat adalah 1,59 min 1,52 dikali 100, hasilnya adalah 7 meter. Beda tinggi dengan rumus tinggi alat dikurang BT, hasilnya adalah 1,42 dikurang 1,555, didapatkan hasil min 0,135. Tinggi tempatnya adalah BM ditambah beda tinggi, sama dengan 50 ditambah min 0,135, maka hasilnya adalah 49,865. Next. Adapun output yang didapat dari pengukuran memanjang yaitu P1 ke P2 dengan jarak antar titiknya 7, P2 ke P3 didapat 12, P3 ke P4 adalah 17, P4 ke P5 adalah 22, P5 ke P6 adalah 27, dan P6 ke P7 hasilnya 32. Jarak kumulatifnya bisa dilihat seperti di bawah, dan elevasinya dengan rumus yang tadi dijelaskan sebelumnya. Next. Selanjutnya ada pengukuran pergi pulang. Adapun tujuan dari bab 2 pengukuran pergi pulang yaitu adalah untuk menentukan ketinggian titik-titik acuan dan kemudian digunakan sebagai penentu posisi vertikal acuan secara pulang pergi dengan hasil yang lebih teliti. Next. Perhitungan pergi titik A. BM sama dengan 50, tinggi alat sama dengan 1,52 M, bacaan benang atasnya 1,345 M, benang bawahnya 1,3 M, dan benang tengah yang didapat adalah 1,323 meter. Next. Bacaan benang muka P2, benang atasnya adalah 1,49 meter, benang bawah 1,382 meter, dan benang tengah yang didapat adalah 1,396 meter. Jarak optisnya adalah BA min BB dikali 100, ya, yang didapat adalah 4,5 meter. Next. Yang kedua adalah bacaan muka. BA min BB dikali 100 yang didapat adalah 2,7 meter. Beda tingginya adalah benang tengah belakang dikurangin benang tengah muka. Hasilnya adalah min 0,073. Dengan delta H-nya sigma H ada min 0,073 min 0,105 dikurangin 0,025 dikurang 0,105 dikurang 0,085 dikurang 0,095 yang didapat adalah 0,488 meter. Next. Perhitungan koreksi. Koreksi pergi sama dengan belakang pergi dikurangin muka pergi yang didapat adalah min 0,488. Elevasi sama dengan BM ditambah beda tinggi ditambah koreksi.
yang didapat adalah 49,946. Next. Perhitungan pulang, titik A. BM-nya yang didapat adalah 50, tinggi alat 1,55, bacaan benang belakang P1, benang atasnya adalah 1,45 meter, benang bawahnya 1,41 meter, benang tengah adalah 1,43 meter. Next. Bacaan benang muka P2. Benang atas sama dengan 1,31 meter, benang bawah sama dengan 1,28 meter, benang tengah sama dengan 1,295 meter. Jarak optis BA min BB dikali 100 sama dengan hasilnya adalah 4 meter. Yang kedua, bacaan muka sama dengan BA min BB dikali 100, hasilnya adalah 3 meter, beda tingginya adalah delta H sama dengan 0,135 dan sigma H-nya sama dengan 0,720 meter. Perhitungan koreksi. Koreksi pulang sama dengan baca belakang pulang dikurang muka pulang sama dengan 0,72, elevasinya BM ditambah beda tinggi ditambah koreksi, hasilnya 50,254333. Next. Adapun output pengukuran pergi yang didapat yaitu sebagai berikut. Next. Dan pengukuran pulang sebagai berikut. Ini harusnya P7 ke P1 karena ini adalah pengukuran pulang, maka pengukuran pulang itu kebalikan dari pengukuran pergi. Next. Pengukuran melintang. Tujuan pengukuran pemelintang adalah untuk menentukan ketinggian titik-titik acuan yang nantinya digunakan sebagai penentu posisi vertikal titik acuan secara melintang. Perhitungannya sebagai berikut. Pada titik P1 untuk target A, dengan tinggi alat 1,51 meter dan bacaan benang atas 10,8 desimeter atau 1,08 meter, bacaan benang bawah 1,05 meter, dan bacaan benang tengah 1,065 meter. Dengan jarak optis benang BA dikurangi BB kali 100 sama dengan 3 meter. Beda tinggi sama dengan tinggi alat dikurangi BT sama dengan 0,445 meter. Dan tinggi tempat BM ditambah beda tinggi sama dengan 50,445 meter. Kemudian berikut ini adalah output pengukuran melintang pada titik P1. Pada P1, kemudian ini output pada pengukuran melintang P2, pengukuran melintang pada P3, pengukuran melintang pada P4, dan pengukuran melintang pada P5. Bab 4. Pengukuran poligon tertutup. Adapun tujuan dari pengukuran poligon tertutup yaitu untuk membuat kerangka dasar pada sekitar lokasi yang nantinya dipetakan dan digunakan sebagai acuan untuk menentukan posisi dan titik-titik detail pada pengukuran. Perhitungannya yaitu pada titik P1 P3. Perhitungan benang tengah P1 P3 yaitu BA ditambah BB per 2 sama dengan 1,75. Kemudian menghitung H biasa pada P1 P3 yaitu derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600.
maka didapatkan sudut H biasa yaitu 128,9389. Kemudian sudut P1 yaitu H biasa P1P2 dikurang H biasa P1P3 yaitu 235,0028 dikurang 128,9389 yaitu 106,0639 dengan sigma sudut sama dengan 179,7369. Adapun syarat geometrinya yaitu N-2 dikali 180, di mana di sini bentuk poligonnya 3 sudut, maka N-nya sama dengan 3 dikurang 2 dikali 180, maka syarat geometrinya itu 180 derajat. Kemudian koreksi sudut, yaitu syarat geometri dikurang dengan sigma sudut, yaitu 180 dikurang 179,7369 sama dengan 0,26. Kemudian koreksi tiap sudut, yaitu A koreksi sudut dibagi dengan N, yaitu 0,26 dibagi 3 sama dengan 0,09. Kemudian sudut H koreksi pada P1, yaitu sudut ditambah koreksi tiap titik, yaitu 106,0639 ditambah 0,09 yaitu 106,15. Next. Kemudian azimut pada P1 yaitu H biasa P1P2 yaitu 235,0028. Azimut P2 yaitu H koreksi P1 ditambah azimut P1 dikurang 180 yaitu 106,15 ditambah 235,0028 dikurang 180, maka didapatkan hasil 161,1544. Kemudian menghitung vertikal P1 P3 yaitu derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600 yaitu 89,9217. Next. Kemudian jarak optis P1 P3 yaitu BB min BA dikali 100. Dapatkan hasil yaitu 20 meter. Kemudian jarak datar P1 P3 yaitu dengan jarak optis dikali sin radian pi P1 P3 dikali 2, maka didapatkan hasil yaitu 20 meter. Kemudian beda tinggi P1 yaitu 0,5 dikali dengan jarak optis P1 P2 dikali sin dikali radian 2 dikali pi P1 P2 ditambah tinggi alat dikurang benang tengah, maka didapatkan hasil 0,00959 meter. Next. Kemudian menghitung D sin azimut P1 yaitu dengan jarak optis P1 P3 dikali sin dikali radian azimut P1, maka didapatkan hasil min 13,93. Kemudian menghitung D cos azimut P1 yaitu dengan jarak optis P1 P3 dikali cos dikali radian azimut P1, maka didapatkan hasil minus 9,75, di mana sigma D cos azimut sama dengan minus 28,53. Next. Next.
Hilang guys. Kemudian X aksen P1. Jarak optis P1P2 per sigma D dikali sigma D sin azimut, maka didapatkan hasil 1,3727. Kemudian Y aksen P1, D P1P2 per sigma D dikali sigma D cos azimut, maka didapatkan hasil min 6,34. Kemudian X P1 yaitu D sin azimut ditambah 1000 dikurang X aksen P1, maka didapatkan hasil 984,701 derajat. Next. Kemudian Y P1 yaitu D cos azimut plus 1000 dikurang Y aksen P1, maka didapatkan hasil 996,59 derajat. Kemudian menghitung titik tinggi koreksi P1 yaitu BM-nya 50 ditambah beda tinggi P1 dikurang D P1P2 per sigma D dikali sigma beda tinggi, maka didapatkan hasil 49,99016 meter. Next. Berikut adalah output yang didapatkan dari perhitungan poligon tertutup. Next. Bab 5. Bab 5 itu pengukuran titik detail. Tujuannya untuk mendapatkan data-data detail situasi lapangan yang akan dipetakan dan untuk pemetaan detail situasi lapangan pada peta. Next. Perhitungan pada titik P1. Yang pertama itu benang tengah. Rumusnya itu BA ditambah BB dibagi 2 sama dengan 1,99 ditambah 1,309 bagi 2 sama dengan 1,645 meter. Yang kedua itu mencari sudut horizontal. Sudut horizontal yang kita dapat itu 251 derajat ditambah 50 per 60 ditambah 25 per 3600 sama dengan 251,8403 derajat. Yang ketiga itu sudut vertikal. 89 ditambah 52 per 60 ditambah 10 per 3600 sama dengan 89,8694 derajat. Yang keempat itu azimut sama dengan sudut horizontal yaitu 251,8403 derajat. Next. Kelima, jarak optis sama dengan BA dikurang BB dikali 100 yaitu 1,99 dikurang 1,309 dikali 100 hasilnya 68,1 meter. Selanjutnya jarak datar. Jarak datar itu D atau jarak optis dikali sin kuadrat sudut vertikal sama dengan 68,1 dikali sin kuadrat 89,8694 derajat. Hasilnya 68,0996 meter. Selanjutnya beda tinggi yaitu 0,5 dikali D atau jarak datar sin 2 kali sudut vertikal ditambah tinggi alat dikurang benang tengah sama dengan 0,5 dikali 68,0996 sin 2 kali 89,8694 ditambah 1,41 dikurang 1,6495 sama dengan minus 0,0843 meter. Next. Selanjutnya D sin azimut sama dengan D kali sin azimut 68,0996 dikali sin 251,84 8403 derajat sama dengan minus 64,708 meter. Selanjutnya D cos azimut sama dengan D dikali cos azimut 68,009 dikali cos 251,8403 derajat. Hasilnya 59,3381 meter. Selanjutnya itu koordinat X dan Y. Yang pertama X sama dengan koordinat X ditambah D sin azimut. Karena kita mengambil titik pertama, jadi koordinat X-nya 1000 sama dengan 1000 ditambah minus 64,708 sama dengan 935,29 meter.
untuk koordinat Y sama dengan koordinat Y ditambah D cos azimut sama dengan 1000 ditambah 59,3381, hasilnya 1059,34 meter max. Titik tinggi koreksi sama dengan titik tinggi P1 atau benchmark ditambah beda tinggi dikali D per total D dikali total beda tinggi sama dengan 50 ditambah minus 0,0843 dikali 68,0996 per 111,499 dikali 0,06582 sama dengan 49,996 meter. Next. Berikut adalah output yang kelompok kita dapatkan untuk pengukuran titik detail. Next. Bab 6. Pengukuran titik kontur. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data-data kontur atau ketinggian di lapangan yang nantinya akan dipetakan dan untuk menggambarkan tampak dari suatu kontur. Next. Perhitungan titik K1 di P1. BM-nya itu sama dengan 50 meter, tinggi alatnya sama dengan 1,41 meter, benang atas atau BA sama dengan 1,190 meter, benang bawah atau BB sama dengan 1,060 meter, sudut horizontal atau SH sama dengan 70 derajat 54,25, sudut vertikalnya 89 derajat 54,19. Next. Yang pertama, benang tengah. Rumusnya yaitu BA tambah BB bagi 2 sama dengan 1,190 tambah 1,060 bagi 2, hasilnya 1,125 meter. Yang kedua, perhitungan jarak optis atau D. Rumusnya itu BA kurang BB kali 100. Lalu 1,190 dikurang 1,060 dikali 100. Lalu 0,13 dikali 100. Hasilnya 13 meter. Next. Yang ketiga, perhitungan jarak datar. Rumusnya yaitu D kali sin 2 SF. Terus 13 kali sin 2 89 derajat 54,19. Lalu 13 kali sin 2 89,91 derajat. Selanjutnya yaitu 13 kali 0,99997, hasilnya 13 meter. Yang keempat, perhitungan beda tinggi atau delta H, yaitu rumusnya 0,5 kali D sin 2SF plus tambah TA kurang BT, yang hasilnya 0,31 meter. Next. Selanjutnya, perhitungan azimut. Rumusnya itu sama dengan nilai sudut horizontal, yaitu 70 derajat 54,25. Terus 70 ditambah 0,9 ditambah 0,006, hasilnya 70,91 derajat. Selanjutnya yang keenam, D sin azimut. Rumusnya itu D kali sin dikali SH, yaitu rumusnya 13 kali sin 70 derajat 54,25, yang hasilnya 12,28 meter. Next. Selanjutnya D cos azimut. Rumusnya itu D kali cos sudut horizontal, yang sama dengan 13 kali cos 70 derajat 54,25, yang hasilnya 4,25 meter. Selanjutnya yang ke-8, koordinat. Di X itu rumusnya koordinat X tambah D sin azimut sama dengan 1000 ditambah 12,28, yang hasilnya 1012,28 meter. Yang Y rumusnya itu koordinat Y ditambah D cos azimut sama dengan 1000 ditambah 4,25, yang hasilnya 1004,25 meter. Next. Titik tinggi koreksi. Rumusnya titik tinggi P1 atau benchmark plus beda tinggi dikurang D dibagi sigma D sama dengan 50 plus 0,331 dikurang 13 per 96,4, yang hasilnya 50,47 meter. Next. Nah, ini merupakan output yang didapat oleh kelompok kita pada pengukuran kontur. Next.
Bab 7, pengukuran titik kontur pada alat pengukuran total station. Tujuannya itu untuk mendapatkan data-data kontur atau ketinggian di lapangan yang nantinya akan dipetakan, ya, sama menggambar tampak dari suatu kontur. Next. Perhitungannya itu ada cut and fill dengan jarak antara STA-nya itu ada 5 meter. STA 0 tambah 0,15 dan 0 tambah 0,20, di mana volume galian itu rumusnya luas STA 0 tambah 0,15 itu di cut plus luas STA-nya 0 ditambah 0,20 itu hasil cut dibagi 2 dikali jarak antara STA, hasilnya 0,1275 meter kubik. Next. Volume timbunan itu luas STA 0 plus 0 ditambah 0,15 itu di fill. Terus ditambah luas STA 0 tambah 0,20 dibagi 2 dikali jarak antara STA. Itu hasilnya 347,255 meter kubik. Next. STA pada 0 tambah 0,20 dan 0 tambah 0,25 itu volume galiannya menjadi 0,5325 meter kubik. Next. Volume timbunan hasilnya itu menjadi 439,6425 meter kubik. Next. Jadi jumlah volume galian dan timbunan ini dirumuskan menjadi sigma Vcat sama dengan Vcat dikali A ditambah Vcat kali B menjadi 0,66 meter kubik. Sedangkan jumlah sigma fill-nya sama dengan V fill A ditambah V fill B itu hasilnya 786,8975 meter kubik. Next. Ini adalah hasil output kontur pada kelompok A, di mana per long section 1 ini sampai long section 18 ini itu jumlahnya itu menjadi 70, dan itu antara long section 1 dan 2 itu jaraknya 5 meter. Next. Ini adalah gambar STA 5 di mana adalah perhitungan dari output cut-nya sendiri. Next lagi. Next. Bab 8, pengukuran titik detail dalam pengukuran total station. Tujuannya itu untuk mendapatkan data-data detail situasi lapangan yang akan dipetakan, dan untuk pemetaan data situasi lapangan pada peta. Next. Perhitungannya itu juga sama, ada cut and fill dengan jarak antara STA-nya itu 5 meter, STA 0 tambah 0,25 dan 0 tambah 0,30, di mana volume galiannya adalah luas STA 0 tambah 0,25 dikat ditambah luas STA 0 tambah 0,30 dikat dikali 2. Hasilnya dibagi 2 dikali jarak antara STA, hasilnya 4512,06 meter kubik. Next. Volume timbunan, luas STA 0 tambah 0,25 di fill ditambah luas STA 0 tambah 0,30 fill dibagi 2 dikali jarak antara STA-nya, hasilnya 618,8 meter kubik. Next. STA 0 tambah 0,30 dan 0 tambah 0,035, di mana volume galiannya luas STA ditambah 0 tambah 0,30 itu dikat ditambah luas STA 0 tambah 0,35 dikat juga dibagi 2 kali jarak antara STA. Hasilnya itu 4470,65 meter kubik. Next. Volume timbunan, luas STA 0 tambah 0,10 di fill tambah luas STA 0 tambah 0,15 di fill dibagi 2 dikali jarak antara STA, di mana hasilnya 627,225 meter kubik. Lalu jumlah volume galian dan timbunan ini, di mana sigma Vcat-nya sama dengan Vcat kali E ditambah Vcat kali F, hasilnya 8.982,705 meter kubik. Dan jumlah sigma V fill-nya itu sama dengan V fill E ditambah V fill F, hasilnya 1.246,025 meter kubik. Next. Nah, ini output hasil pengukuran titik detail pada praktikum total station, bisa dilihat. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya adalah pembicaraan peran dan tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara pengukuran yang benar hingga mendapatkan nilai hasil luas lahan dengan mengoperasikan alat ukur GPS. Next, kami melakukan pengukuran dengan mengelilingi gedung dekanat. Ini berikut hasil dari pengamatan kami. Ada yang A, tracking, yang B.1, yang C.2. Next.
yang D.3 dan yang E.4. Cukup sekian hasil dari pemaparan kelompok A. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.